Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami keluarga Hawara. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Kami doakan semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkecukupan dan tidak kurang suatu apapun dalam kehidupan kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tempat destinasi wisata yang bisa dijadikan untuk mengisi liburan bersama keluarga, sahabat, ataupun orang-orang yang kita sayangi. Sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komennya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tempat wisata di Yogyakarta, tepatnya di Kraton, Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh Pak Isnandi. Yuk ikuti perjalanan kami. Ini habis dalam Kraton. Isnandi Pak ya? Iya. Oke. Yang penting ini Sleman. sini ya. Iya. Jadi ini Kraton ini namanya Mataram, kerajaan Islam. Didirikan Sultan pertama 1756. Sebelumnya dulu ini kawasan ini hutan beringin ini. Nah, untuk mengenang hutan tadi didirikan pasar itu beringin. Karena dulu ini hutan. Tapi ini dulu pernah direnovasi oleh Sultan ke-8. Dulu atapnya masih anyaman bambu. Oh gitu. Lantainya masih pasir laut tahun 1921. Karena ini kerajaan Islam ini jumlah tiang yang hijau ini ada 63 ini. Maksudnya sesuai usia Nabi Muhammad. Oh, Sama dengan beringin. Usia Nabi dengan penanggalan Jawa ini dengan Masehi. Kalau penanggalan Jawa 64. Jadi menurut perhitungan Jawa itu Nabi meninggal usia 64. Kalau dengan Masehi 63. Nah, untuk mengenang Sultan ke-8 ini tiangnya ini ada bintangnya 8 sudut ini. Mengenang Sultan ke-8 yang merenovasi ini dulu semua. Dan salah pengapit, para senopati pengapit. oh gitu. Pemerintah giliran pelapor ini. Sekarang tidak dipakai, ini digunakan untuk memajang contoh-contoh busananya. Busana putukan ini untuk sunat pangeran 7 tahun baru sunat dulu. Nanti prosesnya di dalam kerobongan. Aku dulu tidak pakai gunting atau pisau, ya pakai pelat bau hitam gitu. Capit. Cepit. Sembilu kalau gitu. Pas keren. Kandang pengantin. Baik, saya dipakai utannya 8 dulu. Ini orang Bunyo. Ini Pais Ageng. Ini pernikahan Putri Sultan. Menikah, tapi calon suaminya dari rakyat biasa dan dari bangsawan. Jadi harus dengan ini upacara pondongan. Yang di pondong Putri Sultan, yang memondong untuk calon suami dengan ini bisa paman, bisa saudara laki-laki mewakili Sultan. Jadi pondongan itu simbol menyamakan derajat. Tapi kalau sama bangsawan tidak perlu ada pondong. Nah, nanti di depan iring-iringan pengantin di dalam ini dangan, lumping. Dua orang bertingkah seperti orang gila. Tujuannya untuk tolak bala, maksudnya agar prosesi pernikahan berjalan lancar, gitu. tidak ada gangguan. Ini masih dipakai di desa-desa atas. Oh gitu. Nah, ini Putri Sultan ini mengenakan busana namanya sabuk wolo cindi. Ini untuk upacara petesan. Ini prosesi petesan di dalam kerobongan. Ini ada yang bilang WHO melarang, tapi tradisinya masih dipakai, masih ada itu. Tahu kan tetesan? Petesan itu sunat perempuan dulu. Oh Nah, iya. tradisinya masih ini. Sebenarnya kan di muslim masih. Iya itu. Kalau mungkin nggak wajah nggak paham mungkin ya. Nah, itu kali itu busana itu sabuk wolo cindi itu contoh kreasi batik putri-putri Kraton usia berratusan tahun itu. Berratusan tahun. Iya. Ini dinasnya Sultan 9 ini. Kadilat itu waktu Sultan 9 jadi wakil presiden ini. 7.000 cc. 7.000 ya. Kalau dulu RU2 nomornya. Iya. Ini Ford ini waktu Sultan 9 jadi Mendo, ini zaman Pak Karno. Tahun 64, kalau ini 72 sampai 77. Tapi tahun 75 Sultan mengundurkan diri dulu. Beda pandangan sama Pak Harto. Ini pohon gayam. Kalau di Kraton gayam itu simbol kedamaian. Gayam dari kata ayam.
pokoknya ada 6, itu maksudnya rukun iman. Ada juga versi lain, 6 itu 6 agama dulu. Itu damai di keraton. Dulu pemerintah belum mengakui Konghucu, Sultan tidak mengakui dulu. Karena banyak juga etnis yang mengalami Konghucu. Ini simbolnya keraton ini, yang sayap emas itu. Nah, itu tengahnya huruf Jawa itu. Robo, Darmi, Lameng, Buwono. Kalau ada kepala raksasa, kepala naga ini ada pengaruh. Ini bangsal Kacikeran ini. Ya, ini untuk bertugas ini. Asdam ini Mertolulut, semuanya Toro. Itu ini nama Kesatuan Al-Buju. Mertolulut ini tugasnya dulu menggantung sama memancung, pengkhianat, pembunuh. Singonegoro mencambuk sama memotong jari atau pergelangan tangan, pencuri perampok, hukum Islam. Ya. Tapi semenjak Sultan kelima 1823, hukuman sudah diganti penjara, tidak dipakai lagi. Itu Sitinggil pernah jadi gambar uang Rp1.000 dulu. Iya. Ini masih gambar sisinya Mangaraja itu. Baliknya kan ini Sitinggil ini. Titik nol. Tapi sekarang orang beranggapan itu perempatan kantor pos. Tugu. Ya titik nol itu ya. Tapi sebenarnya di sini dulu. Titik nol ya. 27 lurus nanti. Larang Melapi kan lurus. 27 di sana juga pantai selatan. Ke selatan ya. Garis lurus di keraton garis tengah. Ini juga diatur 2 sungai. 600 meter Sungai Code, 600 meter Sungai Winongo. Jadi kalau menurut orang dahulu letak keraton itu seperti di atas punggung kura-kura ini. Hujan lebat nanti air langsung surut ke sungai. Ini keraton belum pernah kena banjir ini. Iya. Ini dulu fungsinya juga untuk memanggil prajurit ini. Filosofinya udah bagus juga ya. Belum ada mesin, belum ada motor dulu. Iya. Nggak ada polusi suara, pakai bung 4 kilo kedengaran tuh. Prajurit datang semua itu kan, itu gerbang itu kan Jalan Tripura itu. Iya. Prajurit standby di sana itu fungsinya juga untuk mengusir orang yang sering bersalah. Padahal orang udah jari-jarinya udah hilang, sering mencuri, diusir dari sana. Ini bangsal Manguntur Tangkil, tempat penobatan Sultan. Nanti semua Sultan dilantik di sana ini. Itu seperangkat, itu singgasananya itu namanya Dampar Kencono. Tapi kan itu hanya duplikat. Yang asli semua terbuat dari emas. Disimpan di gedung pusaka. Nanti dikeluarkan kalau ada penobatan Sultan. Ini untuk putra mahkota yang ini. Dulu di sini Pak Karno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat 17 Desember 49. Waktu ibu kota di Jogja dulu. Kita tahu 45 proklamasi, tapi setelah itu kan Belanda datang lagi memujang Utara Nikah. Terus tahu dunia itu Indonesia sudah diambil Belanda lagi. Tapi Sultan 9 tahu perpolitikan dunia. Bertepatan dengan sidang umum PBB, Pak Karno dipanggil ke Jogja, dilantik menjadi presiden tadi, RIS tadi. Gaungnya sampai dunia ternyata Indonesia masih ada itu. Pak Karno dilantik di sini tuh anggaran negara nol, nggak ada sama sekali. Sama Sultan 9 dikasih cek senilai 6 juta gulden biaya pemerintahan. Karena Pak Karno kan betul sekali Jogja harus jadi daerah istimewa. Jogja gabung aja tahun 50, baru resmi gabung ada ijab kabulnya. Seharusnya nggak gabung aja nggak masalah, sudah jadi negara dulu. Itu tapi setelah 9 memutuskan bergabung. Jadi dulu kalau ada rakyat ingin mengajukan permohonan atau minta keadilan, mereka nggak bisa menghadap Sultan langsung. Syaratnya harus berjemur, namanya topo PP. Pokoknya duduk nanti menghadap keraton. Batasnya sampai menjelang zuhur, biasanya sudah basah keringat. Nanti abdi dalam kori menghampiri ke sana. Ditanya apa-apa kesannya, baru disampaikan ke Sultan. Jadi dulu kalau tidak mau berjemur tidak dilayani. Berarti orangnya tidak serius, dilihat kesungguhannya itu ya. Kalau sekarang kan kita langsung ke dewan ya, dulu belum ada dewan dulu. Ini Pracimosono itu sekolah dalang, belajar wayang. Ini genting ini masuknya dari sana, masuknya dari depan tadi. Tapi kebanyakan putus di tengah jalan, lihat orang di jalan. Ini maket keraton seluruhnya. Jadi keraton dikelilingi benteng, ini di sini 1 km persegi. Tinggi benteng 5 meter, lebar benteng 3 meter. Ini sisi selatan, sisi timur masih bentengnya. Kita sekarang baru ada di sini. Paling yang kita masuki sepertiganya saja ini, mas batas tembok itu. Kita ada di sini. Nah, ini di balik tembok itu bangsal Konconiti dulu untuk pengadilan. Di baliknya lagi bangsal Srimanganti, bangsal Trajumas. Ini Kamandungan Lor, lah ini tempat tinggal Sultan. Ini satu-satunya gubernur yang tidak mau rumah dinas, Sultan pilih pulang ke keraton. Ini ada jalan aspal. Berarti masuknya dari Iya, ada jalan aspal tadi.
Nanti tamu udara langsung ke sini, tamu udara. Kemarin dari Swedia, Pak Maruf Amin langsung ke sini. Ini ada pos jaga di saya. Ini gedung Purboyekso, gedung pusaka. Ini keputren, para putri di sini. Ini Gangsal Kencono, ini Kasatriyan, para pangeran. Iya. Nah, ini Kamandungan Kidul, ini Magangan. Kemarin untuk upacara tumplak wajik kemarin. Ini untuk Jembaringan, biasa untuk latihan memanah. Ini alun-alun selatan, ini alun-alun kidul Sasono sana ya. Inggil, ini Sasono Inggil untuk pagelaran wayang. Ini alun-alun selatan. Ini kalau dibuka tembus semua. Kalau dulu ini pernikahan Putri Sultan ini dibuka semua ini. Tapi prosesi jadwalnya di sini ada masjid kecil, namanya Masjid Peneban. Di Angon-Angon. Ini dulu untuk menyimpan tombak pusaka Kiai Suruh Angon-Angon dengan Kiai Coret. Jadi semua tombak dipasang di sini, disimpan. Iya. Tapi mulai tahun itu ke-9, keraton dibuka untuk wisata, semua tombak dipindah ke desa. Oh gitu. Itu perguruan tinggi pertama di Indonesia. Kita bakal UGM. Oh, Iya ini. gedung ini. Iya ini Fakultas Ekonomi, yang sana hukum. Oh gitu. 19 Desember 49, cuma 2 fakultas dulu. Yang mendirikan Sultan 9. Ini tidak masuk pusaka ya. Tapi tua juga ini 1901 dibuat. Kalau yang pusaka usianya lebih tua dari keraton ini. Iya. Simpan bank. Dari perunggu, kita buat dari emas corak, nanti suara kurang nyaring. Iya. Itu pun harus tempa, jadi satu sama lain bentuknya nggak bisa sama. Karena bukan cetak itu. Iya. Nah, ini gambaran latihan perang dulu ini. Di lapangan depan tadi. Wah, lapangan. Ini, Iya. dalam gambar kita kan lihat dari bangsa lapangan. Iya. Tapi sekarang sudah ada TNI, sudah ada Polri, karena sudah ada gabung, sudah tidak ada lagi. Paling hanya latihan berbaris untuk upacara. Iya. Nah ini kemarin ini, seperti ini seharusnya. Tapi sudah 3 kali upacara tidak diadakan. Gimana? Itu simbol sedekah dari Sultan. Hasil bumi, tahun 2. Bukannya nanti tahun baru ya? Iya, Syawal, Idul Fitri, besar Jelata sama Maulud kemarin seharusnya. Oh, Dari keraton dibawa ke masjid nanti. Iya. Dan pas. oh dari sini ya. Tapi dia juga nggak ada gambar. Mereka punya kepercayaan kalau dilukis wajahnya nanti memperpendek umur. Iya, iya. Sultan IV tidak percaya mitos tadi mau dilukis ini. Umurnya paling pendek, 19 tahun sudah meninggal. Kesiap ke Semarang kena racun. Iya. Tapi usia 19 meninggal itu anaknya sudah 18 ya. Usia 16 tahun kawin dengan 9 istri. Ini adiknya Pangeran Diponegoro, tapi beda ibu. Turun ke anaknya Sultan Malu. Iya. Ini bapaknya meninggal muda masih 3 tahun dilanjut ini. Oh, 3 tahun ya. Iya, anaknya 9, istrinya 5, lalu 9 anaknya pernah semua. Ini ada anak laki-laki, turun ke adiknya, ke tantenya, kata adik. Tangannya anaknya 20 dari 9 istri. Banyak ya. Ini yang paling banyak tentang itu. Yang merintis bisnis ini. Itu anaknya 78 dari 21 istri. Pabrik gula dulu di Pulau Jawa ini Sultan 7 ini. Iya. Sudah mulai kaya, ini turun anaknya ini. Sultan 8 ya, ini merenovasi keraton, sudah kaya. Iya. Rencana juga ini. Anak 41 dari 16 istri. Dulu anaknya lagi saya bilang pahlawan nasional. Ini yang paling terkenal yang ini ya. Pernah jadi wakil presiden yang mendirikan IBM, Bapak Pramuka. Kalau nomor ini pegawai negeri itu nomor 1, 0001. Iya. Anaknya 22 dari 5 istri. Ini meninggal tahun 88 di Amerika. Iya. 88 meninggal, 89 dilantik. 10 ini di Jogja ini. Ini yang sekarang ya. Istrinya cuma 1 ya. Ini anak perempuan saya anak laki-laki. Suruh kami laki nggak mau gitu. Maksudnya supaya dapat anak laki-laki ya. Iya. Itu gerbang karena ditutup, dibuka 1 tahun cuma 3 kali, hanya untuk lewat upacara adat saja. Brojo itu tajam, Nolo itu hati tajam. Itu bedeng keraton setinggi itu. Iya. Tapi yang di luar yang 3 meter. Dulu yang pernah bisa membobol cuma tentara Inggris dulu. Di masa Sultan kedua ini dibombardir dulu sisi timur ini. 2002 malam baru bobol, musuh masuk. Sultan kedua nggak mau menyerah, menghindar ke Taman Sari. Pada saat itulah penjaraan itu naskah-naskah kuno. Terus tombak Kanjeng baju emas saja diambil. Tapi tentara Inggris bukan orang Eropa dulu, orang India, tentara bayaran dulu. Gurkha. Mungkin itu pimpinannya Raffles itu.
Baru foto ya. Semua ada 23 kereta. 23. Ya, ini nanti tiap bulan sore kan dimandikan ya. Ini apa ini? Ini dulu kalau kesiaran kita dapat kegiatan kereta. Dapat bekalan, tapi kadang jadi pemadam kebakaran. Dua kali tong isi berakhir gitu ya. Nah, ini punya kursi Pembayun, ini untuk bawa penari, premili. Nah, ini dulu para sultan melihat pacuan kuda dengan ini Jakayu. Ini paling besar ini dari Boyko, ini sultan. Itu 8 kuda. Ini sultannya harus 8 yang pakai Naga. Ini menurut Jolo punya pangeran di Diponegoro. Itu Bangsal Witono. Nanti itu meletakkan nanti pusaka-pusaka di lambang kerajaan. Setiap penobatan sultan, semua pusaka dipakai. Marmer itu dari tali, yang masang sultan 8. Dulu sebelumnya batu hitam. Ukiran di atas itu tumpang sari. Miniatur masjidnya itu. Masjid yang Masjid Agung Kauman ini. sana kamu. 300 meter dari keraton. Sultan pertama yang mendirikan 1773. Kalau kita masuk lihat dindingnya itu dulu dibangunkan tasinan seperti candi. Batu putih disusun rapat, nah konon lemnya putih telur. Gimana? Masuknya dari sana? Iya, masuknya. Pintu bisa? Boleh masuk? Nanti Jumatan buka. Masuk ke ruang utama, memeluk tiang itu nggak cukup tangan kita itu. Kayu jati ya? zaman dulu. Gede ya? Ini masjid yang sokna pertama kali diarahkan ke kiblat. Semua masjid di Jawa dulu lurus ke barat. Ini sama kayak jalan diarahkan 11 derajat ke arah kiblat. Jadi untuk melantik patih. Patih itu wakilnya sultan, setara wakil presiden. Tahun 1950 Jogja gabung ke Indonesia. Karena pemerintah langsung dari pusat. Yang pengatur timur. Sultan ini mengenakan busana namanya cincin-cincin, ini upacara karapan. Kalau jarik itu ada simbol-simbolnya ya buat ambil. Iya, kalau yang musuh sultan yang orang rusak yang besar, kalau kecil nggak masalah. Ini kamu, ini pokoknya. Jadi ini maksudnya cincin-cincin ini putri sultan akhir balik atau dapat menstruasi pertama, nanti ada upacaranya. Nanti mereka sudah dianggap dewasa, harus tinggal di keputren. Sama pangeran sunat dianggap dewasa tinggal di kasatrian. Nanti mereka mendapat semacam sekolah kepribadian karena ditempang. Kalau ini kegiatan putri-putri ini salah satunya dulu membatik. Jadi batik itu memang identik dengan keraton karena dulu memang kegiatan putri keraton. Dari bahasa keraton batik membuat sidik, batik merambat sidik-sidik filosofinya. Semua pekerjaan itu harus dikerjakan sedikit demi sedikit. Merambat perlahan-lahan tidak boleh tergesa-gesa agar hasilnya sempurna. Tapi intinya dulu membatik untuk melatih kesabaran. Karena besok menjadi ibu harus benar-benar penyabar. Yang ibu yang pakai selendang itu Biyomban. Itu yang mengasuh putra putri sultan. Ini pangeran warna pink, warna hitam, putri warna merah, warna hijau ini untuk malam selikuan. Malam Ramadan masuk malam ke-21. Ini untuk ketika di masjid itu. Jadi kan beda-beda ya. Motifnya ya. Yang menciptakan motif-motif baru putri-putri sultan. Sari, ya. Nah, ini misalnya penyongsong kayak kayu untuk sultan ini mas prajuritnya ini ada 10 kesatuan prajurit atau 10 berbeda. Ini dulu puluhan ribu, tapi sekarang udah ada TNI, udah ada polisi, disisakan 600 orang. Jadi tiap kesatuan, tiap berbeda terdiri 60 orang. Belakang sana ini Nutro, Brojo, Daeng, Prawirotomo, Mati, Jero, Petanggung, Jogokaryo, Surokarso, dan Bugis. Sekarang nama kesatuan prajurit ini diabadikan menjadi nama kecamatan, kelurahan, nama kampung yang ada di Jogja. Ini contohnya nih, Wirobrojo menjadi kecamatan Wirobreja, Prawirotomo, kelurahan Prawirotama, Bugis ini sama Daeng yang dari Sulawesi, jadi kampung Bugisan dan Daengan. Nutro itu belakang itu dari Madura dan Surabaya. Bisa dilihat 1 tahun 3 kali. Upacara adat tadi, tapi ya itu nanti di depan tadi, di depan itu 6 ekor gajah. Depannya pasukan berkuda ini mengawal gunungan, tumpeng besar lagi. Belakangnya 600 prajurit. Tapi kalau adu dalam kadang keseharian bisa dilihat kurang lebih 2000 orang adu dalam. Tapi disebar
Gunung Merapi, Mbah Marijan itu ya. Iya. Dan Pantai Selatan, Makam Raja, masjid-masjid Patok Negoro di keraton itu ditempatkan abdi dalu. Nah, ini untuk membedakan nanti kalau upacara adat, putri yang pakai kebaya ini berarti sudah menikah. Kalau masih gadis dengan kembali. Oh gitu. Pangeran masih lajang dan menikah. Topi biru baju hitam itu pakaian untuk Manggolo Yudo. Panglima tertinggi jenderalnya itu. Tapi yang menjabat harus pangeran, harus adik sultan. Ini untuk menyambut tamu resmi, acara resmi. Itu yang menyutra itu yang belakang tombak orang itu pelempar rembing. Kalau perang di depan ini. Yang duduk itu pakaian setingkat bupati. Belakang ini. Itu contoh sikap menghadap sultan seperti itu ya. Duduk bersila, tangan begini namanya masuk siap melaksanakan perintah.